Selamat sore. Nama saya Victorius Kamara Rajasa. Saya atas nama Rajasa Baterai ingin berbagi tips bagaimana cara mengganti aki pada saat mobil kita bermasalah. Apapun mobil Anda, aki adalah sesuatu yang penting karena tanpa aki kelistrikan di mobil tidak berjalan dan mobil Anda tidak akan kemana-mana. Mari kita lihat apa yang terjadi bila aki kita bermasalah. Pada saat kita memutar kunci ignition ini, kita akan melihat indikator menyala, tetapi pada saat kita putar tidak terjadi apapun. Klakson juga, indikator kedua, klakson juga tidak berbunyi, atau kalaupun berbunyi, dia tidak berbunyi sekeras yang seperti biasanya. Kita coba dengan lampu, headlight. Lampu pun tidak menyala, atau menyala dengan redup. Itu salah satu tanda bahwa kita harus mengganti aki kita. Mari kita lihat bagaimana kita mengganti, dan ada sedikit tip yang akan saya berikan. Kita buka kap mobil ini. Ini kita lihat. Di sini dengan jelas kita lihat posisi aki yang berada di dalam mobil ini. Gampang sekali, terlihat kasat mata. Ada di beberapa mobil yang kita tidak bisa melihatnya. Mungkin itu mobil itu adalah build up dari Eropa atau Amerika. Mungkin dia tertutup oleh cover saringan udara atau cover penutup mesin yang lainnya. Yang harus kita kerjakan adalah kita membuka itu cover saringan atau cover itu dulu, baru kita menemukan akinya. Dalam mobil ini mudah, kita lihat. Yang akan kita kerjakan, kita buka, kita lepas penyekatnya terlebih dahulu menggunakan kunci 10. Kita buka. Setelah terbuka, kita melihat di atas aki ini ada dua terminal, dua kutub, satu positif dan satu terminal negatif. Yang harus kita perhatikan pada saat kita melepas, kita harus membuka negatif dulu. Ingat, mengurangi berarti minus atau negatif. Jadi kita lepaskan yang negatif dulu menggunakan kunci 10. Lepas, kita susul dengan terminal yang positif. Mudah sekali. Mari kita ganti. Kita sudah menemukan aki yang kita perlukan untuk mobil ini. Mobil kecil, city car, 1100 cc. Kita memerlukan aki kecil, serinya 40 set atau 35 ampere, itu sudah cukup. Pada dasarnya kita lihat bahwa dari berbagai macam merek yang ada, yang beredar di pasaran, kalau Anda lihat, kita pada dasarnya ada dua macam aki saja, yaitu tipe basah dan satu tipe kering. Kenapa kita sebut ini adalah tipe basah? Mari kita lihat. Aki ini adalah aki basah atau tipe konvensional, banyak beredar di pasaran, harga relatif lebih murah karena menggunakan cairan H2SO4 atau asam sulfat
yang bereaksi dengan sel-sel sehingga menimbulkan arus listrik, bisa menimbulkan arus listrik yang bisa dipergunakan untuk kelistrikan mobil. Yang perlu kita perhatikan, kalau kita menggunakan aki basah adalah perawatannya. Pada saat aki ini dalam keadaan baru, kita lihat bahwa posisi air aki ada di upper level. Pada saat kita memasang dan mengoperasikannya, cairan ini akan berkurang sehingga dia menuju ke arah lower level. Itu yang harus kita perhatikan. Kemungkinan itu terjadi setelah 2 atau 3 bulan operasional mobil. Kalau hal itu terjadi, kita harus siap untuk mengembalikan cairan ini ke permukaan yang sebelumnya, yaitu ke upper level maksud saya. Itu cukup menggunakan air aki, ya kan, mudah didapatkan di pasaran, ya kan. Kita tuangkan ke terminal-terminal yang berkurang masing-masing, ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 sekat yang harus kita isi, kita penuhin lagi sampai ke upper level. Itu yang harus kita perhatikan. Kita jaga kebersihannya poolnya sehingga arus yang kita keluarkan akan menjadi sempurna. Itu penting. Kalau sampai ini nanti terjadi, tidak kita rawat, terjadi sampai ini turun ke bawah lower level, akibatnya sel ini tidak tertutup dengan cairan dan ini akan mengakibatkan sel tersebut menjadi rusak, akan menjadikan bahwa umur aki Anda relatif jauh lebih cepat masa pakainya. Yang kedua, kita mempunyai maintenance free atau aki kering yang ini tidak perlu dengan perawatan sama sekali. Jadi begitu kita pasang, kita operasionalkan, kita tidak perlu merawatnya sampai saatnya nanti ganti 2-3 tahun kemudian kita harus ganti, kita ganti. Saya rekomendasikan buat ibu-ibu, gadis-gadis remaja yang menggunakan mobil sebagai kesehariannya. Baik, mari kita akan coba dengan menggunakan aki yang basah karena ini relatif lebih murah dan saya suka merawatnya. Jadi saya membayar aki yang lebih murah tapi saya mendapatkan hasil yang sama dengan yang baru. Kita letakkan pada penantangnya, kembali kita pasang penyekatnya. Kita pasang bautnya dan kita yakinkan bahwa penampang ini adalah keras supaya aki ini tidak bergoyang. Kita menggunakan kunci 10 lagi. Nah, setelah itu kita kembali pada pemasangan kabel positif atau negatifnya. Kalau tadi pada saat kita membuka, kita melepaskan negatif dulu karena kita mengambil. Sekarang kebalikannya, pada saat kita memasang, kita akan memasang positif dulu. Ingat, menambahkan berarti plus atau positif. Kita keraskan. Kita pasang yang negatif. Selesai. Dan mari kita lihat apa yang terjadi setelah kita ganti akinya. Mari kita lihat. Indikator menyala, terang. Starter dengan mudah. Klakson keras. Lampu menyala terang. Semuanya berfungsi normal. Kita lihat apa? Radionya bagus. Mari kita temukan apa yang sebenarnya menyebabkan
mobil ini tadi tidak bisa di starter? Apakah itu karena memang akinya sudah tua, atau karena ada kelistrikan yang tidak benar, atau mungkin karena alternatornya atau dinamo pengisiannya tidak berjalan dengan normal sehingga tidak mengakibatkan aki itu menjadi lemah? Caranya, kita pergunakan baterai tester, atau kalau Anda di rumah tidak mempunyai alat seperti ini, Anda bisa menggunakan multi tester. Anda set ke DC 12 volt atau di bawah 15 volt, ya kan? Kita sambungkan terminal positif dengan positif, negatif dengan negatif, dan kita lihat posisi jarum harus ada di atas 12, antara 13 ke 14 dalam keadaan mesin hidup. Itu adalah menunjukkan bahwa alternator mobil Anda berjalan dengan normal. Kalau di bawah itu berarti alternator tidak normal. Berarti walaupun Anda mengganti aki baru, kalau Anda tidak membetulkan alternator tersebut, arus listrik dari baterai tersebut akan terus berkurang, tetapi pengembalian yang dikerjakan oleh alternator akan tidak maksimal, sehingga mengakibatkan aki Anda mudah tekor. Ya. Bagi Anda yang tinggal di Jogja dan sekitarnya, Anda tidak perlu khawatir, karena kami ada di sekitar Anda. Rajasa adalah solusi aki Anda. Tinggal telepon 487-936-744-9330. Kru kami siap membantu Anda dimanapun Anda mengalami masalah dengan perakian. Kami ada di 3 tempat. Di Jalan Babarsari depan Hotel Sahid Raya, Jalan Solo kilometer 8 depan Hotel Quality, dan cabang terbaru kami di Prambanan, Jalan Prambanan Klaten depan Komplek Candi. Sekian dari saya, terima kasih, have a good day. Just go ahead now.